analisis saliva. Pernah nggak sih kalian itu berpikir kenapa kita bisa nelen dengan mudah dan pada saat kita gugup itu rasanya air liur atau mulut kita itu kering? Nah, itu semua berhubungan dengan saliva atau biasa disebut air liur. Jadi saliva itu diproduksi oleh kelenjar ludah dan punya banyak fungsi seperti membantu pencernaan, melumasi rongga mulut, menjaga pH tetap seimbang, dan melindungi gigi dari bakteri. Menarik kan? Nah, swallometry adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mengukur laju aliran saliva baik dalam kondisi istirahat maupun setelah stimulasi. Tujuannya untuk mengetahui apakah produksi saliva kita itu normal, menurun, atau justru meningkat. Pengukuran ini penting banget, terutama untuk mendeteksi gangguan kelenjar ludah atau kondisi dehidrasi. Baik, langkah pertama dalam swallometry yaitu pengumpulan saliva. Pertama, disiapkan wadah bening atau bersih dan steril serta timer atau stopwatch untuk menghitung waktu pengumpulan. Kemudian, peserta diminta untuk tidak makan, minum, ataupun menggosok gigi minimal 30 menit sebelum pengambilan saliva. Kemudian kita hitung unstimulated saliva selama 5 menit. Nah, selama 5 menit, peserta akan diminta untuk mengumpulkan saliva tanpa ada stimulasi apapun, baik pergerakan lidah maupun bukal. Tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa banyak air liur yang diproduksi tubuh dalam waktu tertentu. Normalnya volume saliva saat istirahat berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,5 mm per menit. Kalau hasilnya terlalu sedikit, bisa jadi tanda mulut kering atau serostomia, dehidrasi, atau efek obat tertentu. Sebaliknya, kalau berlebihan bisa menunjukkan adanya gangguan saraf atau infeksi pada kelenjar lidah. Five minutes later. Oke, di sini sekarang kita akan mengukur volume saliva. Di sini kita akan pindahkan saliva ke dalam fluid. Di sini kita perhatikan skala yang terbaca. Di sini volume saliva adalah 4 ml per 5 menit. Jadi untuk perhitungan laju saliva yaitu 4 ml dibagi dengan 5 menit. Jadi di sini dapat hasilnya adalah 0,8 ml per menit. Jadi untuk saliva normal tanpa terstimulasi yaitu dari 0,25 ml per menit hingga 0,35 ml per menit. Untuk indikasi kurang yaitu dari 0,25 mili sampai 0,1 mili per menit. Kalau hiposalivasi itu kurang dari 0,1 mili per menit. pH normal saliva berada pada kisaran 6,5 sampai 7,5 yang berarti bersifat netral. Jika pH terlalu asam di bawah 6, enamel gigi dapat terkikis dan pertumbuhan bakteri menjadi lebih aktif. Sebaliknya, jika pH terlalu basah di atas 7,5, fungsi enzim pencernaan seperti amilase dapat menurun sehingga proses pencernaan di mulut tidak optimal. Karena itu, menjaga keseimbangan pH saliva sangat penting untuk kesehatan di bidang mulut. Dari hasil pengujian, kita mendapatkan volume saliva sebesar 4 ml dalam 5 menit dan pH sekitar 7. Artinya, kondisi saliva peserta berada dalam rentang normal dan baik dari segi jumlah maupun keasaman. Kesimpulannya, tubuh dalam keadaan sehat dan kelenjar ludah berfungsi dengan baik. Kalau ada penurunan volume dan perubahan pH, itu bisa jadi petunjuk adanya gangguan fisiologis atau kebiasaan hidup yang kurang sehat seperti dehidrasi, stres, dan konsumsi makanan yang tinggi gula. Sekarang, mari kita bahas faktor yang mempengaruhi volume saliva. Yang pertama, stimulasi mekanik dan juga rasa. Yang kedua, kondisi hidrasi tubuh. Yang ketiga, faktor karena obat-obatan. Yang keempat, tingkat stres dan juga kelelahan. Dan yang kelima, yaitu waktu pengambilan sampel. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi
pH dari saliva. Yang pertama ada jenis makanannya, di mana jenis makanan asam seperti jeruk ataupun soda itu dapat mengurangi pH dari saliva seseorang. Selanjutnya, yang kedua adalah aktivitas bakteri di mulut, yang dimana bakteri yang mengfermentasi gula juga menghasilkan asam, yang dimana itu dapat menurunkan pH dari saliva seseorang. Lalu yang terakhir adalah kebersihan mulut dan frekuensi dari menyikat gigi, yang dimana itu juga berperan. Dan lalu ada produksi ion bikarbonat, yang dimana dalam saliva semakin banyak bikarbonat itu semakin basah pH-nya. Nah, jadi menjaga pola makan seimbang dan rajin membersihkan gigi bukan cuma bikin senyum cerah, tapi juga menyehatkan saliva kita sendiri. Baik teman-teman, itu tadi proses lengkap selometri dan analisis pH saliva yang sudah kita lakukan. Dari percobaan ini, kita bisa belajar bahwa saliva bukan cuma cairan biasa, tapi punya peranan besar dalam menjaga kesehatan mulut dan sistem pencernaan. Dengan menjaga pola makan, cukup minum air, dan rutin menjaga kebersihan mulut, kita juga menjaga keseimbangan alami tubuh kita.